Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Alam dengan NIM 2312110138. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Apriyono, evaluasi kurikulum adalah penelitian sistematik yang bertujuan untuk mengevaluasi manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan. Sejalan dengan pendapat Arafah yang menyatakan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable guna membuat keputusan dengan kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi tentang kurikulum, serta penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan utama evaluasi kurikulum adalah untuk menilai sejauh mana hasil-hasil pendidikan mencapai harapan yang tertuang dalam tujuan pendidikan. Tujuan evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan suatu program pendidikan. Tujuan-tujuannya yang pertama, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi kurikulum dalam mengidentifikasi aspek-aspek kurikulum yang efektif serta area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk perbaikan suatu kurikulum. Berdasarkan temuan evaluasi, rekomendasi dapat disusun untuk meningkatkan kualitas kurikulum tersebut. Yang ketiga, mengukur kesesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan kurikulum. Evaluasi memastikan bahwa implementasi kurikulum sesuai dengan desain dan teori yang telah dirancang. Fungsi dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, itu fungsi diagnostik atau mengidentifikasi masalah dalam implementasi kurikulum, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua, fungsi formatif untuk memberikan umpan balik perbaikan kurikulum secara berkelanjutan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Yang ketiga, fungsi sumatif menilai efektivitas kurikulum secara keseluruhan setelah pelaksanaannya, guna menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, selain tiga di atas, evaluasi kurikulum juga memiliki fungsi edukatif untuk menilai keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi instruksional untuk menilai pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran, dan fungsi administratif untuk memperoleh informasi dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran. Manfaat evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memberikan manfaat bagi berbagai banyak pihak, antara lain, yang pertama bagi guru, sebagai acuan dalam merancang dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, serta menilai sejauh mana sih proses pembelajaran yang telah dilaksanakan itu berhasil. Yang kedua, bagi sekolah,
sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kebijaksanaan pendidikan dan perbaikan implementasi kurikulum di tingkat institusi. Yang ketiga, bagi pemerintah, sebagai dasar dalam perumusan kebijaksanaan pendidikan nasional yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Arafah, evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum telah dilaksanakan oleh semua sekolah dan apakah berhasil atau tidak, serta memberikan informasi untuk perbaikan substansi, implementasi, dan pengaruh kurikulum. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. Proses evaluasi kurikulum melibatkan beberapa tahapan sistematis untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Nah, langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Langkah awalnya adalah menetapkan fokus dan tujuan evaluasi berdasarkan kebutuhan spesifik. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam seluruh proses evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi melalui berbagai metode seperti angket, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penggunaan berbagai instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam. Yang ketiga, analisis data. Analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik atau metode kualitatif sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. 4. Penyusunan laporan evaluasi. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan dan mencakup temuan utama, interpretasi data, dan rekomendasi perbaikan. Strategi dalam evaluasi kurikulum. Untuk mencapai hasil evaluasi yang optimal, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain, yang pertama, evaluasi berbasis kinerja, menilai keterampilan dan kompetensi peserta didik secara langsung melalui tugas praktis atau demonstrasi. Strategi ini memungkinkan penilai untuk mengukur sejauh mana si peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang kedua, evaluasi berbasis data. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas kurikulum. Data ini dapat berasal dari hasil tes, survei kepuasan, atau wawancara mendalam dengan peserta didik dan pengajar. Yang ketiga, evaluasi berbasis partisipasi. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan administrator dalam proses evaluasi. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada model CIPP. Model CIPP atau model Context, Input, Process, dan Product adalah sebuah kerangka kerja komprehensif yang dikembangkan oleh Daniel untuk mengevaluasi suatu program, termasuk program kurikulum. Model ini tidak hanya berfokus pada hasil akhirnya saja, tetapi juga kepada konteks, masukan, dan proses yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Nah, tujuannya dari model CIPP ini adalah memberikan informasi yang lengkap dan sistematis. Yang pertama, memperbaiki kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, menentukan apakah kurikulum perlu dihentikan atau dilanjutkan. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum baru yang lebih efektif. Manfaat dari model CIPP adalah yang pertama itu komprehensif, mencakup semua aspek penting dalam kurikulum. Sistematis, kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga itu fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kurikulum. Yang terakhir, berorientasi pada keputusan,
memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan, dan juga punya kelebihan serta kekurangan. Kelebihan yang pertama itu holistik, memandang kurikulum secara menyeluruh. Partisipatif, melibatkan berbagai pihak yang terkait. Adaptif, cocok untuk berbagai jenis kurikulum dan tingkatan pendidikan. Nah, kekurangannya dari model CIPP yang pertama itu membutuhkan sumber daya yang sangat tinggi, yang sangat besar. Yang kedua itu kurangnya karena kompleks, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir itu subjektif, interpretasi hasil dapat dipengaruhi subjektivitas. Model yang kedua ada model Tyler yang dikenal sebagai model kurikulum klasik, adalah pendekatan sistematis untuk mengembangkan kurikulum yang menekankan pada perencanaan yang terstruktur dan berurutan. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Ralph Tyler dalam bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum. Nah, komponen-komponen pada model Tyler ini, yang pertama itu dengan cara merumuskan tujuan. Nah, langkah pertama ini menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan tujuan ini harus jelas dan spesifik, terukur, serta berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Setelah tujuan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah memilih pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, itu mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang telah dipilih kemudian diorganisasikan secara sistematis dan teratur. Perorganisasian ini meliputi urutan materi, alokasi waktu, dan penggunaan sumber belajar. Yang keempat, itu ada mengevaluasi hasil pembelajaran. Langkah terakhir adalah evaluasi hasil pembelajaran untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan seberapa efektif pengalaman belajar yang telah diberikan. Mode Tyler ini punya tujuan. Nah, tujuannya untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam mengembangkan kurikulum yang efektif. Model ini menekankan pada pentingnya perencanaan yang matang dan terstruktur, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan dari model Tyler adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dengan tujuan yang telah dirumuskan. Manfaat model Tyler: kejelasan tujuan, fokus pada hasil, sederhana dan mudah dipahami. Manfaatnya, sistem ini berorientasi pada tujuan, menekankan pada pentingnya tujuan pembelajaran sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum. Model ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kurikulum dan tingkat pendidikan. Nah, model ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model Tyler yang pertama, karena model ini terlalu sederhana dan mudah dipahami. Jadi relatif dipahami sehingga mudah diterapkan dalam praktik pengembangan kurikulum. Yang kedua, itu karena logis dan terstruktur. Model ini mengikuti alur yang logis dan terstruktur sehingga memudahkan pengembangan kurikulum dalam merencanakan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga, kelebihannya itu fokus pada tujuan. Jadi model ini menekankan pada pentingnya tujuan pembelajaran sehingga memastikan bahwa kurikulumnya dikembangkan relevan dengan kebutuhan peserta didiknya. Kekurangan model Tyler, karena yang pertama itu terlalu linier. Model ini dianggap terlalu linier dan kurang memperhatikan kompleksitas proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya memperhatikan konteks.
Model ini kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, model ini terlalu fokus pada produk. Ini terlalu fokus pada hasil pembelajaran dan kurang memperhatikan proses dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.